Segala pujian bagi namamu, mata kami hanya tertuju kepadamu, kami tidak mencari manusia, pandangan kami tertuju kepadamu, Kau satu-satunya yang layak menerima hormat kami, pujian kami, penyembahan kami. Sebab Engkaulah yang layak menerima segalanya, sebab Kau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami tunduk di bawah otoritas-Mu, berbicara kepada kami, biar otoritas firman mengubahkan kami dan membentuk hati kami. Kami siapkan hati yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa kembali di dalam GMS Surabaya Barat, kembali melayani Tuhan. Selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakan. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan tema khotbah sepanjang hari ini, setia dan berbuah. Di ibadah pertama, saya berharap Anda bisa dapatkan semuanya. Saya bicara mengenai berbuah di segala musim. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi produktif bagi Tuhan. Lalu di ibadah ketiga itu lanjutannya, penyebab mengapa orang percaya jadi nggak produktif bagi Tuhan. Lalu ibadah keempat ini lanjutan dari ibadah ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi rasa puas diri dalam kehidupan kita. Lalu di ibadah terakhir, kelima, bagaimana kita bisa membuat Tuhan kita itu puas atas hidup kita. Kita langsung saja saudara, kita buka sama-sama di Lukas pasal 12. Lukas pasal yang ke-12, kita baca mulai ayat yang ke-16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan apa saudara? Bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, saya ingin mengambil dari ayat ini sebuah sisi yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apa yang tidak tercatat di ayat ini adalah bagaimana orang ini bisa jadi kaya dan sukses atau berhasil. Itu nggak tercatat di sini. Tiba-tiba saja kita tahu bahwa ini adalah orang yang kaya dan punya hasil itu berlimpah-limpah. Pasti yang gak tertulis itu gak ada yang namanya orang itu bisa berhasil tanpa proses. Gak ada orang itu berhasil tanpa usaha. Gak ada orang berhasil itu instan. Pasti orang ini kenapa bisa sampai berhasil demikian rupa? Karena pasti ada sebuah titik dalam hidupnya, dia itu pasti menabur, dia bekerja keras, dia punya yang namanya perasaan mendesak, katakan perasaan mendesak, untuk melakukan sesuatu dengan benar. Itulah sebabnya semua usaha upaya membawa dia kepada kesuksesan atau keberhasilan. Tapi tiba-tiba dia berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Aku gak punya tempat untuk bisa menyimpan semua hasil tanahku. Lalu dia berpikir dalam hatinya, kalau begitu aku akan memperbesar lumbung-lumbung atau tempat-tempat penyimpananku. Setelah itu dia berkata begini saudara, hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, orang ini berbicara kepada dirinya, dan apa yang tidak dikatakannya adalah, waduh,
Dengan hasil yang berlimpah-limpah ini, aku punya tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hanya aku perlu memperlebar lumbungku atau gudang-gudangku, tapi aku perlu berpikir lebih keras bagaimana supaya tahun depan hasilnya bisa lebih banyak. Aku harus memperbaiki sistemku supaya produksinya lebih banyak. Aku harus kelola lebih baik lagi supaya di hari-hari ke depan ini tanah bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Itu tidak dikatakan, saudara. Tapi justru yang dikatakan adalah, aku akan bangun gudang, hasilku banyak, dan setelah itu aku akan makan, minum, beristirahat, dan bersenang-senang. Nah, sisi ini yang kita perlu renungkan sama-sama, Bapak Ibu. Sikap dari orang kaya ini, di sampai satu titik dia sudah merasa puas diri. Katakan puas diri. Puas diri di sini dalam terjemahan bahasa Inggris itu namanya complacent atau complacency. Rasa puas diri. Apa itu puas diri? Puas diri adalah sebuah perasaan puas terhadap dirinya sendiri, terhadap talentanya, sehingga dia tidak bisa menyadari bahaya atau potensi bahaya yang bisa muncul karena komplasensi. Saudara, tahukah saudara, di dalam kerohanian, satu hal yang membunuh kerohanian lebih besar atau lebih dahsyat ketimbang yang lain, itu adalah komplasensi. Bahkan musuh terbesar dari gereja itu adalah komplasensi, bukan setan. Saudara, rasa puas diri itu musuh dari gereja. Itulah akar penyebab stagnasi itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kita secara pribadi, termasuk kita secara kolektif sebagai gereja. Stagnasi itu berarti tidak ada pertumbuhan rohani. Inilah akar dari kompromi dan kecemaran dalam kehidupan kita. Ketika kita ini mulai puas diri, disitulah muncul yang namanya berbagai-bagai pencobaan yang menyebabkan kita itu bisa kompromi. Inilah penyebab atau akar dari kematian dari gereja. Gak ada lagi kebangunan rohani. Karena kita sudah merasa puas. Inilah penyebab orang Kristen itu menjadi pasif. Menjadi apatis. Gereja gak lagi memenuhi amanat agung. Gereja tidak lagi memberitakan Injil. Semua dimulai dari rasa puas diri. Orang-orang Kristen datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Inilah yang namanya kepuasan diri. Inilah akar juga dari yang namanya ketidakpercayaan, saudara. Sudah merasa complacent, ya sudah begini. Akibatnya gereja gak ada yang namanya pernyataan kuasa Allah dinyatakan. Gak ada demonstrasi kuasa Allah, pernyataan kuasa Allah. Akhirnya gereja menjadi dingin, menjadi kering, dan tidak ada kuasa. Pertanyaannya, apa tadi komplasensi? Rasa puas diri terhadap diri sendiri, bahkan terhadap talentanya, sehingga dia itu gak lagi merasa perlu melakukan sebuah perubahan. Itu namanya komplasen. Ini bukan hanya berlaku di dalam gereja sebetulnya. Tapi di dunia luar sana, ada banyak organisasi itu menyadari bahwa yang membunuh sebuah organisasi itu adalah komplasensi. Saudara, ketika mereka itu, dan hati-hati kalau kita itu berada di dalam puncak keberhasilan. Karena disitulah kita itu merasa nyaman. Sudah gak ada lagi perasaan mendesak untuk melakukan sesuatu. Beda ketika kita itu memulai sesuatu. Ada perasaan mendesak untuk melakukan sesuatu dengan benar. Itulah sebabnya orang ini bisa sukses, orang ini bisa berhasil, karena dia itu punya perasaan urgency atau perasaan mendesak
untuk melakukan sesuatu dengan benar. Tapi begitu dia berhasil, muncul yang namanya komplasensi. Makanya organisasi kalau nggak berbenah, kalau nggak mengevaluasi diri, kalau nggak mencari ide baru, menemukan hal yang baru, biasanya organisasi itu menjadi tua dan produk-produknya ketinggalan dan akibatnya mengalami kematian. Saudara, kalau nggak salah, saudara Anda pernah tahu cerita misalnya mengenai handphone? Zaman dulu ketika orang, saya sebut merek misalnya, zaman dulu ada merek namanya, apa ya, boleh ya sebut merek, BlackBerry. Itu ya, dulu orang pakai handphone itu bangga. Di situ ada apa namanya, ada touch-nya itu lengkap, seperti keyboardnya komputer. Lalu di tengahnya itu ada tombol, ada bolanya. Kalau kita bisa pakai itu bangga, gitu ya. Tiba-tiba, setelah mencapai kesuksesan tertinggi, tiba-tiba muncul generasi baru, handphone yang semuanya kaca, tidak ada touch-nya di sini. Yaitu iPhone seri pertama. Ya semuanya itu touchscreen, bahkan bisa internet. Setelah itu saudara, generasi BlackBerry yang sukses tiba-tiba lenyap dari pasaran. Tiba-tiba jadi RIP. Itulah bahaya dari komplasensi ketika kita merasa nyaman. Secara rohani, kita nggak boleh komplasen, saudara. Tengok kanan kiri, katakan kita nggak boleh komplasen. Nah di dalam Alkitab, ada satu gereja yang dijuluki sebagai The Complacent Church. Gereja manakah itu? Itulah gereja yang namanya Laodikia. Coba kita buka Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, titik 2. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Maksudnya apa? Ayat 15 ini bukan pujian saudara. Satu-satunya gereja yang tidak dipuji satupun oleh Tuhan itu adalah Laodikia. Kalau Anda baca di situ kan ada 7 jemaat, surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu. Masing-masing gereja memang ada di celanya, tapi paling tidak juga ada yang dipuji oleh Tuhan. Tapi Laodikia tidak ada pujian. Dan ini ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, titik 2, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya akan jelaskan apa maksudnya engkau gak dingin, engkau gak panas. Lalu dikatakan jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ini penyebabnya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Perhatikan, aku kaya, aku telah memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebetulnya melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Katakan sama-sama tidak tahu. Tidak ada yang membutakan selain yang namanya komplasensi. Saudara, komplasensi itu berbahaya. Kenapa saudara? Yang pertama, karena itu mudah. Saudara nggak perlu melawan arus. Komplasensi itu Anda cuma duduk dan mengikuti arus. Anda nggak perlu menentang arus. Nggak perlu pakai iman. Makanya mayoritas mudah sekali terserang yang namanya flu komplasensi. Lalu yang kedua, selain mudah, gak perlu ada disiplin di dalamnya. Gak perlu pakai ada disiplin rohani, karena apa? Tinggal follow the flow. Lalu yang ketiga, ini berbahaya, kenapa?
Karena komplasensi itu seringkali ketika kita itu komplesen, kita itu gak sadar Bapak Ibu. Kita itu seringkali gak menyadarinya. Sulit untuk dideteksi. Makanya dikatakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sampai sini saudara. Saudara, kota Laodikia itu adalah pada zaman itu, kalau Anda sekarang cari Laodikia itu kota di mana? Itu di daerah Turki, saudara. Laodikia ini adalah kota yang makmur. Karena asal usul kota Laodikia ini didirikan oleh seorang kaisar bernama Antikus. Dia mendirikan kota ini sebagai pemberian atau kado kepada istrinya atau kekasihnya. Bayangkan, saudara Valentine kasih bunga, dia bikin kota, saudara. Karena ini merupakan pemberian, makanya kota ini dirancang dan didesain sedemikian rupa menjadi bagus. Nah, karena perencanaan yang baik itulah, maka kota ini memang benar saudara, kota ini menjadi makmur dan kota ini menjadi kaya. Ada 3 kekuatan dari kota ini. Yang pertama, ternyata ini menjadi pusat perdagangan. Jadi putaran uang di mana? Di kota Laodikia ini sangat besar. Yang kedua, ternyata ini pengrajin kain. Kota penghasil kerajinan kain, khususnya untuk kain wool, saudara. Lalu yang ketiga, ternyata itu juga pusat kesehatan. Ada 2 dokter ternama, produknya itu adalah salep mata dan salep telinga, sehingga sampai 2 dokter itu wajahnya itu masuk di dalam koin mata uang mereka. Sehingga negara ini adalah negara penghasil salep untuk mata dan untuk telinga. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan menegur mereka, Tuhan ngomong begini, belilah padaku apa saudara? Yang pertama, emas yang dimurnikan oleh api. Karena apa? Mereka itu pusat perdagangan, saudara. Yang kedua, belilah kain yang putih untuk menutupi ketelanjanganmu. Kenapa kok dikatakan kain? Karena ini memang negara penghasil pengrajin kain. Lalu yang ketiga, salep untuk melumas atau minyak untuk melumas matamu. Ternyata itu nubuatan spesifik, memang itu adalah karakteristik kekuatan dari kota itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok gereja Laodikia itu ditegur? Karena gereja Laodikia itu mengklaim mereka itu kaya secara rohani. Sekalipun demikian, saudara, memang benar gereja mereka itu makmur, saudara. Hari ini itu ada 3 peninggalan gereja besar. Masih ada reruntuhannya, masih ada sisa-sisanya. Memang gereja di Laodikia itu adalah gereja yang diberkati Tuhan, makmur. Dan mereka mengklaim bahwa mereka itu kaya secara spiritual. Padahal, katakan padahal, gak begitu. Sekalipun mereka kaya, diberkati, tapi ternyata tidak ada satupun pelayanan mereka dipuji sama Tuhan. Gak ada satupun, sekalipun mereka itu makmur, tapi pelayanan mereka itu gak ada satupun yang bermanfaat atau berdampak. Sampai-sampai Tuhan itu ngomong begini, kamu itu tidak panas dan kamu tidak dingin. Coba lihat saya ya, ada 2 kota
di sampingnya kota Laodikia. Ya, saya menghadap sana ya supaya saya nggak bingung pemetaannya. Ini Laodikia. Ada satu kota di sebelah kiri atasnya itu namanya Hierapolis. Lalu ini Laodikia ya, lalu di sebelah sininya itu ada Kolose. Tahu nggak, Hierapolis itu terkenal dengan apanya? Itu kota punya pemandian air panas untuk pengobatan. Sementara yang di sebelah kanannya itu kota Kolose itu terkenal dengan airnya yang sejuk dan segar sehingga ketika diminum itu bisa membuat kesegaran. Sementara kota Laodikia airnya itu menjijikan, orang kalau minum airnya itu mual dan muntah. Tuhan ngomong gini, alangkah baiknya kamu itu seperti Hierapolis atau seperti Kolose. Engkau panas atau engkau dingin, maksudnya apa? Engkau itu berguna, pelayananmu itu berdampak. Tapi karena engkau gak berguna dan gak berdampak, engkau suam-suam, aku akan memuntahkanmu. Seperti air yang ada di Laodikia itu gak bisa dikonsumsi, saudara. Jadi pelayanan mereka itu gak ada satupun yang bermanfaat. Tapi mereka mengaku, aku kaya secara rohani. Aku memperkaya diri. Aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi seolah-olah kayak aku gak butuh Kristus lagi. Aku sudah settle. Aku punya semuanya. Tapi gak ada satupun pelayanan mereka berdampak. Gak ada satupun pelayanan mereka dipuji oleh Tuhan. Itulah bahaya dari komplasensi. Bahkan engkau gak sadar bahwa engkau sebetulnya melarat, buta, telanjang. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ada amin. Komplasensi kills. Komplasensi itu membunuh, saudara. Nah, hari ini, bagaimana antidot dari komplasensi? Firman Tuhan ngomong gini, belilah daripadaku emas. Kata belilah itu berarti harus ada harga yang kita harus bayar. Ada amin? Coba kita buka sama-sama Ibrani pasal 10. Saya akan berikan ada 3 poin antidot dari komplasensi. Ibrani 10. Kita baca ayat 19 sampai ayat 26. Yang mengikuti saya masih bersama saya dengan semangat katakan amin. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, ayat 22 dimulai dengan karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. 1, 2, 3. Dengan hati yang tulus. Catat baik-baik. Antidot nomor 1 adalah mendekatlah kepada Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, Anda tidak boleh puas dengan kehidupan doa atau dengan disiplin rohanimu hari ini. Saudara tidak boleh merasa puas dengan kehidupan doamu dan disiplin rohanimu hari ini. Makanya Alkitab katakan marilah kita mendekat atau menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus itu maksudnya begini. Kalau Anda mau bergereja, kalau Anda itu mau menjadi rohani, kita gak boleh loh mendekat kepada Tuhan karena kita itu mencari sesuatu. Maksudnya mencari sesuatu itu kita mendekat Tuhan hanya karena supaya dapat rezeki. Kita mendekat Tuhan supaya kita ini bisa berhasil. Sekalipun
Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ada kebutuhan yang Tuhan itu bisa penuhi, tapi itu tidak boleh jadi motif utama kita. Halo, amin. Dengan kata lain, kita pertama-tama kita nggak boleh puas dengan disiplin rohani kita atau kehidupan doa kita. Makanya kita ini perlu mendekat kepada Tuhan dengan goal atau target rohani satu ini, saudara. Kita itu mau bertumbuh di dalam kedekatan dan pengenalan. Ada amin. Kalau Anda mau mentargetkan, aku mau bertumbuh adalah karena banyak orang cari Tuhan, saudara, goalnya itu terlalu pendek. Bukan yang goalnya itu, jauh atau goalnya itu kekal. Ya, aku cari Tuhan supaya aku bisa berhasil dalam usaha. Aku mencari Tuhan supaya aku bisa menemukan pasangan hidup. Aku mencari Tuhan supaya aku dapat pertolongan Tuhan. Saya mau tanya, dosakah? Nggak dosa. Saya kalau misalnya jadi papa, anak saya butuh mintanya sama tetangga sebelah. Ya saya, Bapak Ibu, saya merasa, loh kok nggak minta ke papa aja? Salahkah saudara cari Tuhan supaya Anda mengalami kesembuhan? Nggak salah loh saudara. Kalau saya baca di Alkitab, Yesus itu nggak pernah loh menolak orang itu ketika minta didoakan kesembuhan itu nggak pernah kasar dan menolak. Nggak pernah ngomong begini Yesus, kamu motivasimu salah, kamu kok cari aku supaya kamu sembuh. Nggak, siapapun yang butuh Tuhan Yesus jamah. Ada orang yang kusta berkata, Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Yesus gak jawab, kamu motivasimu cari aku, cari kesembuhan atau apa? Enggak, langsung dilayani. Langsung Tuhan berkata, aku mau. Katakan amin. Bahkan lihat ada orang lumpuh 38 tahun, Yesus sendiri loh yang nawarin. Yang nawarin, maukah engkau sembuh? Kalau hari ini Anda sakit dan butuh kesembuhan, alamannya satu, berharaplah kepada Tuhan. Katakan amin. Itu gak salah. Berharaplah kepada Tuhan. Karena saya percaya kesembuhan adalah kehendak Allah. Ada amin. Buktinya apa? Siapa kalau Anda sakit kepala masih minum obat? Siapa kalau Anda sakit masih ke dokter? Berarti kenapa Anda minum obat? Supaya sembuh. Kenapa Anda ke dokter? Supaya sembuh. Kenapa kita menghalangi orang yang sakit berharap kepada Tuhan? Tuhan, nyatakan kuasamu. Kalau Anda hari ini kalau pusing aja masih minum obat. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia tahu jelas bahwa kita mencari Tuhan bukan untuk hal-hal itu saja. Ada goal tertinggi. Kita mencari Tuhan adalah supaya kita bertumbuh dalam pengenalan dan bertumbuh di dalam kedekatan. Katakan amin. Saya dengar Pastor Philip pernah ngomong, kita gak boleh loh merasa sok kenal dan sok dekat. Ya, kita gak boleh merasa, aku ini yang paling dekat sama Tuhan. No. Tapi kita bisa berharap, mengejar, kita bertumbuh dalam pengenalan, dan kita bertumbuh dalam kedekatan. Halo amin. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini kenal sama Tuhan? Kalau Tuhan kenal juga sama kita. Saudara, satu kali pernah, saya nggak tahu apakah pernah cerita di sini. Satu kali saya itu pernah disapa oleh orang gara-gara saya itu masuk dalam grup teman SMP kalau nggak salah atau teman SMA. Lalu ada satu orang menyapa saya, halo bro, kamu masih ingat aku nggak? Aduh, kok saya lupa ingat ya namanya. Lalu saya tanya gini, halo bro, sorry bro, saya bukannya ini, saya kok lupa ya. Sorry ya, saya ini gampang lupa, saya ngomong gitu. Lalu dia, boleh gak saya minta gini, boleh gak kirim foto? Lalu dia kirim foto duduk berdua di meja makan, duduk berdua sama orang. Ini adalah sama-sama teman satu sekolah saya dulu. Lalu dia tanya begini, coba tebak, aku yang mana gitu. Waduh, saya langsung dengan yakin, oh kamu yang kanan gitu.
ternyata salah. Itu namanya, saudara, memang benar. Karena saya merasa gak pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan. Memang benar kita satu sekolah. Tapi saya gak pernah berinteraksi, makanya saya gak kenal. Dia ngaku kenal saya, tapi saya kok gak kenal. Kalau Anda menyapa, gitu ya. Menyapa orang. Halo Budi. Terus dia gak nyapa balik Anda. Berarti Anda tahu orang itu, tapi orang itu gak kenal Anda. Gak usah jauh-jauh. Halo Pastor Philip, gitu. Terus Pastor Philipnya bingung-bingung begini. Itu berarti Anda tahu Pastor Philip gak kenal Anda. Tuhan Yesus ngomong, banyak orang berseru, Tuhan, hai Tuhan, hai Tuhan. Kamu kan makan semeja dengan kami. Kan kau mengajar di kota-kota kami. Waduh, ini sok kenal ini berarti kan. Ini pasti teman dekat, orang lain ngeliat ini nyapanya, "Hei Tuhan." Tapi Tuhan ngomong, "Siapa kamu? Aku gak kenal kamu." Nah, berarti itu belum kenal, saudara. Anda hanya tahu tapi belum kenal. Parameternya apa? Kalau kita itu kenal Tuhan, kalau Tuhan itu juga kenal sama kita. Katakan amin. Jadikan goal. Kalau Anda ingin menentang komplasensi, jadikan ini Tuhan. Aku mau gunakan segala cara. Aku mau bangun disiplin rohani untuk aku semakin kenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, jaga iman tetap hidup. Coba kita lihat ayatnya, ayat 23. Marilah kita teguh berpegang, lingkari kata teguh berpegang. Pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Teguh berpegang itu namanya iman. Ketika kita nggak lagi beriman, kita itu melepaskan pegangan kita. Saudara, apa maksudnya? Begini, saudara. Apa maksudnya jaga imanmu tetap hidup? Saudara harus tahu bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ada amin. Iman kalau nggak ada disertai dengan perbuatan atau tindakan, pada dasarnya kalau iman itu hanyalah berupa keyakinan, tapi nggak disertai tindakan, biasanya itu iman yang mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengambil tindakan tertentu untuk menjaga iman kita tetap aktif dan tetap hidup. Contoh, yang pertama, saudara harus punya visi atau punya mimpi. Saudara harus punya target iman. Karena apa? Punya mimpi atau punya visi itu ekspresi dari iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti orang gak mungkin bisa punya harapan atau berharap, gak mungkin bisa punya visi, punya mimpi kalau gak ada iman. Makanya orang yang punya iman, dia pasti ekspresinya. Dia punya mimpi, dia punya visi, dia punya goal, dia punya target iman. Halo, amin. Karena dengan Anda punya mimpi, dan mimpimu harus cukup besar, itu menjaga imanmu tetap aktif. Menjaga imanmu tetap hidup. Saudara. Lalu yang kedua, saudara perlu libatkan dirimu di dalam pekerjaan Tuhan secara sengaja. Saya mau kasih contoh. Ketika di gereja, di GMS terjadi kegerakan misalnya penginjilan. Misalnya ada KKR, yang lain mungkin cuma datang menikmati KKR. Tapi Anda jangan begitu. Anda harus punya target, aku mau bawa siapa, aku mau menangkan siapa. Karena memenangkan jiwa itu peperangan rohani loh Bapak Ibu. Anda harus berdoa syafaat, mungkin Anda perlu puasa, belum lagi kalau iblis itu berusaha membuat orang ini gak datang di gereja, menghalang-halangi, karena iblis bisa menghalang-halangi.
Anda perlu bergumul di dalam doa, Anda perlu menyiapkan iman dan mental untuk berani menceritakan tentang Yesus, Anda perlu mendoakan, belum lagi. Saudara, ketika Anda beritakan Injil, ada resiko Anda ditolak. Tapi dengan Anda melibatkan diri, imanmu itu aktif. Anda tidak boleh pasif. Katakan amin. Lalu di GMS, di bulan ini contoh simple saudara. Saya ini memberikan Anda jalan yang praktis untuk Anda praktek. Di bulan ini adalah bulan sukacita di dalam melayani. Ada Servolution, dibuka Servolution. Bapak Ibu, libatkan dirimu di dalam melayani. Halo amin. Orang yang melayani dengan orang yang dilayani itu beda. Bedanya di mana saudara? Beda di imannya. Kalau Anda datang di sini, misalnya Anda datang untuk dilayani, Anda datang untuk misalnya beribadah saja, Anda nggak perlu pakai ada pengorbanan, nggak perlu lagi ada bayar harga, harus datang pagi-pagi, harus doa dulu, nggak boleh terlambat dan sebagainya. Anda tinggal terima. Contoh retreat. Kalau Anda peserta, apa bedanya dengan panitia? Oh bedanya jauh saudara. Peserta tinggal bayar lalu datang. Tapi kalau jadi panitia, itu bisa nggak tidur saudara. Harus nyiapin name tag. Harus datang lebih awal, harus sewa bis, harus ngatur bisnya, harus ngatur AC-nya, harus ngatur ininya, itunya dan sebagainya. Setelah semuanya bubar tidur malam-malam, mereka bubar tidur, ya peserta tidur, panitia masih meeting sampai jam 2 pagi. Betul atau betul? Bedanya di mana? Di pengorbanan. Tapi kemuliaannya lebih besar, saudara. Libatkan diri Anda melayani. Ayo masing-masing pasti punya kelebihan, pasti punya kekuatan. Ya, aku merasa gak punya talenta apapun, nyanyi gak bisa, ini gak bisa, itu gak bisa. Anda masih bisa tersenyum kan? Jadilah Asher. Katakan amin. Pastor Fuji, aku ini, maaf ya, memang gak semua orang bisa nyanyi. Aku ini mau melayani apa, aku gak bisa nyanyi. Bisa. Tim pengatur ibadah, service production, itu gak butuh suara merdu, saudara. Halo amin. Tim multimedia, make up artis. Aduh Pastor Fuji gak bisa nyanyi, gak bisa make up. Aku cuma bisa doa. Berdoalah, katakan amin. Saya tadi pagi ceritakan pendoa kita itu dahsyat-dahsyat, militan-militan saudara. Kalau kumpul berdoa, gak peduli nadanya sama atau gak sama, mereka tetap nyanyi sampai akhir. Gitu ya. Makanya ketua tim menara doa itu biasanya kesulitannya apa? Ada yang cerita sama saya, iya kok saya ini sudah mencoba untuk mendominasi suara, tapi gak bisa mengubah suara. Tetap miring semua, tapi gak apa-apa, nyanyi dari awal sampai akhir, hadirat Tuhan tetap kenceng. Halo, haleluya, ada amin. Tapi kalau Anda gak bisa nyanyi ya jangan jadi penyanyi. Libatkan dirimu di dalam melayani. Ada sukacita sudah di dalam melayani. Temukan sukacita di dalam melayani. Iman itu seperti otot. Katakan iman seperti otot. Perlu dilatih. Saudara, mengeluh itu gak perlu pakai iman. Komplain gak perlu pakai iman. Beneran saudara. Tapi melayani itu perlu pakai iman. Kenapa saudara? Saya pernah satu kali, ada satu orang pelayan Tuhan kita, dimarahin orang di KKR waktu itu di kota Jakarta. Dimarahi orang, orangnya itu betul-betul marahnya itu marah betul. Satu kali ada petugas pelayan kita itu menyetop orang untuk, Pak gak bisa pergi ke atas karena ini sudah full, karena ini acara khusus Pastor Philip waktu itu khotbah. Ini kalau diisi lagi itu bahaya karena apa? Public area sudah penuh dengan manusia. Kalau naik eskalator bisa bahaya. Maaf ya Pak, Bapak gak bisa masuk. Saudara dimarah-marahi. Saudara, ini anaknya orang loh saudara. Gak dibayar loh sama gereja. Dia dimarah-marahi, tapi yang luar biasa dia ini gak ikut marah.
Dia tetap sabar sampai difotoin gini-gini. Dia, mari kamu akan begini ya. Karena orangnya mungkin tersinggung karena gak boleh naik. Di dalam melayani itu ada begitunya. Komplain gak perlu pakai iman. Tapi melayani untuk tetap tersenyum walaupun disemprot. Itu perlu pakai iman, saudara. Betul atau betul? Dengan demikian imanmu itu hidup. Ada tantangan di dalam melayani, saudara. Ada pengorbanan. Saudara tinggal pilih, Anda mau duduk di kumpulan pencemooh atau tidak. Di kumpulan pencemooh itu gak perlu pakai iman. Tinggal komplain, tinggal ngomong, gak perlu pakai iman. Tapi untuk melayani, sometimes itu membutuhkan banyak iman. Karena di dalam pelayanan itu banyak tantangan, saudara. Ada banyak gesekan. Tadi pagi saya sempat cerita, saudara. Saya dengan istri itu bertahun-tahun kami mencoba melatih satu otot iman khususnya di area memberi. Dari ketika kami married, kami secara teratur, saudara, menabur untuk misi. Saya cerita begini enggak untuk pamer ya, benar-benar tidak. Tapi saya cerita begini untuk kita harus belajar. Satu iman yang namanya memberi. Dulu waktu gereja masih kecil di Jakarta, butuh LED untuk ruangan anak. Kami datang ke pemimpin waktu itu, ke gembala. Kok boleh gak saya nabur untuk ininya? Saudara, Anda kalau memberi itu gak harus Anda punya segalanya atau sudah kaya. Waktu itu gesek cicilan 0% bisa dicicil 12 bulan. Kami belikan TV-nya boleh enggak? Kami belikan TV-nya, kita pasang, lalu kita cicil selama 12 bulan. Karena kita gak bisa beli cash. Lalu di ruangan ibadah, itu masih kecil, itu butuh TV flat pertama kali itu muncul. Butuh 2, kita datang, boleh enggak kami memberi? Kita belajar melatih iman, saudara. Sampai sekarang, gitu ya, sampai sekarang muncul yang namanya Breakfast with God. Ini jadi kesempatan bagi kita untuk melatih iman. Istri saya ngomong gini, ya kita berdua, kita mau komitmen ya, setiap tahun kita mau menaikkan level pemberian kita. Ya, seringkali memang saya mengakui yang sebut angka pertama itu kebanyakan istri. Beberapa tahun yang lalu, kok berani gak nabur segini? Waduh, ini segini perlu iman, saudara. Karena ini bertumbuh lebih daripada sebelum-sebelumnya. Punya kebutuhan dalam hidup? Punya. Tapi itu iman. Tapi kalau Anda komplain, walah kok pakai perpuluhan nanti begini, nanti begini. Ini memberi, menabur itu nanti dimakan sama pendetanya sendiri begini. Gak perlu pakai iman, saudara. I tell you. Tapi kalau Anda dari sisi pelaku firman, Anda memberi butuh iman. Halo, amin. Tahun depannya, yaitu tahun lalu, terus terang, istri saya sampai nangis karena apa? Karena kita merasa gak bisa memberi sebanyak tahun lalunya. Kok cuman sekian, karena memang gak ada dananya. Lalu dia targetkan, kok tahun 2024, kalau ada BWG, dia sebut satu angka, jebret. Dari mana itu uang segitu? Menurut ukuran kami ini adalah rekor yang lebih tinggi lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dari mana uangnya? Kita mikir, yes, pokoknya kita berdoa, kita beriman, kita naikkan standar pemberian. Benar, Breakfast with God tahun ini Januari kemarin, itu kan hari Senin. Sampai hari Sabtunya gak ada, saudara, dananya, saudara. Tiba-tiba hari Minggu persis sehari sebelum Breakfast with God. Ada orang kontak minta ketemu karena kita itu coba jual rumah sudah lebih daripada hampir setahun lah. Gak ada orang beli. Tiba-tiba ada orang pembeli, dia tawar-tawar, ya udahlah oke, kita oke kan, tapi dengan satu syarat. Kamu kasih aku DP sekian, sejumlah target iman kita. Yang mana biasanya orang gak mungkin kasih DP segitu. Tiba-tiba orangnya, langsung. Kita langsung pandang-pandangan. Untuk menabur sama Tuhan, kita itu jadi malu.
Tuhan, untuk bisa nabur aja, Tuhan yang kasih uangnya. Kita gak bisa bangga loh sama Tuhan. Makanya kita datang itu dengan sukacita. Memberi itu gak bisa bangga. Karena kalau kita bisa memberi, sebenarnya kita gak memberi. Karena Tuhan kok yang kasih. Halo, amin. Tapi untuk bisa memberi, sukacitanya itu loh bisa terlibat di dalam misi. Itu gak bisa, satu sukacita di hati itu gak bisa dibohongi. Ada amin. Terus, belum selesai. Setelah kita memberi, istri saya ngomong, nanti tahun depan. Dia sebutin satu angka, saya membayangkan pun belum bisa. Saudara mau melayani, memberi, tempatkan dirimu untuk membuat imanmu itu aktif. Katakan amin. Membuat imanmu tetap hidup. Tempatkan dirimu, aku mau melayani, aku mau memberi, aku mau berkorban. Aku mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Aku mau ikut dalam pemberitaan Injil. Itu akan menjadi penangkal dari komplasensi. Bersyukur Anda ada di dalam gereja. GMS itu kepanjangan gereja moving selalu. Bergerak terus. Gak berhenti-berhenti loh GMS itu. Anda perlu bersyukur. Nah bagian Anda jangan jadi penonton. Katakan amin. Libatkan dirimu karena Anda bertanggung jawab untuk membuat imanmu tetap ditantang. Imanmu tetap hidup karena iman gak boleh cuma sebatas keyakinan. Tapi harus ada follow up tindakan. Ada amin. Yang terakhir. Haleluya. Yang terakhir. Kita baca ayatnya, kita baca di ayat yang keberapa tadi? 24 sekarang. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara perhatikan, poin yang ketiga adalah Anda perlu membimbing orang lain. Katakan membimbing orang lain. Tahukah saudara, ketika saya ngomong tentang movement atau kegerakan, apa yang ada di benak saudara? Kalau kita ngomong kegerakan Allah di akhir zaman, apa yang ada di benak saudara? Seringkali kita berpikir, oh kegerakan Allah itu kita bikin acara. Oh kita bikin apa? Bikin konser. Oh kita bikin, kalau di Jakarta itu worship night. Oh kita ikut sama-sama, misalnya kalau GMS itu bikin ada konferensi, kita ikut konferensi. Saudara, itu semua tidak salah, gereja harus punya program. Tapi hanya ikut konferensi itu belum membuktikan Anda betul game sesungguhnya. Katakan amin. Lalu sebetulnya apa kegerakan Allah di akhir zaman? Ini saudara, Matius 28. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Atau lebih tepatnya, go and make disciples. Atau dalam bahasa aslinya, pergilah, lakukanlah pekerjaan memuridkan. Katakan memuridkan. Jadi apa maksudnya? Ternyata perintah ini tidak ditujukan hanya kepada 12 murid, tapi kepada 500 pasang mata. Semua orang-orang percaya pada zaman itu. Berarti tugas memuridkan itu bukan hanya tugas para rasul atau pendeta-pendeta, tapi itu tugas semua orang percaya. Ada amin. Tapi Pastor Fuji, aku gak bisa, memuridkan itu gimana? Saudara, memuridkan itu sangat sederhana, sehingga pada zamannya Yesus, nelayan pun murid-murid Yesus bisa melakukannya. Terus apa definisi memuridkan? Definisi pemuridan, sederhana. Perhatikan ucapan saya, saking simpelnya semua orang bisa melakukan. Memuridkan itu adalah menolong atau membimbing orang lain mengikut Yesus. Supaya orang itu juga bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sesimpel itu. Menolong orang, membimbing orang untuk ikut Yesus. Katakan amin. Saudara harus berada di posisi ini.
Maksudnya bagaimana? Saudara perlu ada di posisi membimbing orang lain. Memang ada beberapa di antara Anda, mungkin masih baru bayi rohani. Posisinya Anda dibimbing, bukan membimbing. Gak apa-apa. Take your time. Gak ada orang bayi baru lahir langsung main basket, gak ada. Mungkin Pastor Philip mungkin, karena jago. Semua bayi ya pasti minum susu dan disuapin. Gak ada bayi begitu lahir ngaduk susu sendiri. Gak ada. Kalau Anda memang fasenya dibimbing, take your time. Berikan dirimu dimuridkan. Katakan amin. Tapi setelah itu Anda gak boleh berhenti di situ. Salah satu penyebab komplasensi adalah banyak orang Kristen mentalnya itu mentalitas konsumen atau consumerism. Menerima. Kita menerima, kita dengar banyak khotbah, kita bahkan dimuridkan orang. Tapi dari orang yang dengar khotbah, dimuridkan, banyak loh yang tidak mau memuridkan. Jadi maunya menerima, tapi gak mau meneruskan. Itulah penyebab kenapa orang tidak bertumbuh. Kenapa orang stagnasi. Karena mereka maunya terima, dimuridkan, bagus. Tapi sebatas dimuridkan. Dapat khotbah, dapat wahyuan, dapat pencerahan, dapat pengertian. Tapi gak mau menolong orang lain, membimbing orang lain, ikut Yesus. Sida-sida Ethiopia itu baca kitab Yesaya. Gak mengerti. Muncul, saudara. Filipus muncul. Mengertikah apa yang kau baca? Sida-sida Ethiopia itu berkata, bagaimana aku bisa mengerti kalau gak ada orang yang membimbing aku? Bapak Ibu, banyak orang itu kepengen doa tapi gak bisa. Jangan dihakimi, tapi karena memang gak ada yang membimbing. Gimana sih caranya saat teduh? Gimana sih caranya berdoa? Butuh orang yang bimbing, katakan amin. Ada orang itu kepingin lepas dari kebiasaan buruk, kepingin menang terhadap dosa. Tapi gak tahu caranya. Karena apa? Gak ada yang bimbing. Gimana sih caranya menang terhadap godaan? Gimana sih caranya menang sama yang namanya dosa? Gimana sih keluar dari kebiasaan jatuh bangun dalam dosa? Gak ada yang bimbing. Ada banyak orang itu sebetulnya kepengen perpuluhan, tapi selalu gak bisa. Karena gak ada yang bimbing. Coba kalau ada yang bimbing, coba dicek. Ketika kamu terima berkat, apa yang kamu lakukan pertama? Oh ternyata ketahuan. Begitu terima berkat langsung buat belanja. Baru terakhir potong perpuluhan. Selalu gak ada sisa buat perpuluhan. Begitu Anda terima berkat, hal pertama yang Anda lakukan adalah kewajibanmu kepada Tuhan. Langsung potong perpuluhan. Katakan amin. Kalau Anda lakukan itu di awal, pasti Anda akan selalu bisa persepuluhan. Halo amin. Ada orang itu kepengen lepas dari kepahitan, sakit hati, kemarahan yang terpendam. Sampai akhirnya jadi penyakit misalnya. Jadi darah tinggi, jadi GERD, kepengen tapi merasa gak bisa. Aku gak mampu. Karena gak ada orang yang bimbing. Coba kalau ada orang ngajarin, yang kasih tahu. Sebetulnya kamu itu bisa mengampuni. Karena Tuhan sudah mengasihimu dan kasih Allah sudah ada dalam hatimu. Yang kamu lakukan adalah harus, saya pakai istilah geser paradigma, ganti pola pikir. Orang yang mengampuni itu bukan berarti setuju dengan apa yang dia lakukan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni itu bukan masalah bisa atau gak bisa, tapi keputusan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita bisa mengampuni orang lain. Ayo saya tuntun, saya bimbingnya gini caranya. Orang bisa bebas dari sakit hati. Katakan amin. Ada orang kepengen melayani di dalam kelompok sel, tapi gak ngerti caranya. Siapa yang bimbing? Harusnya kita. Yang jadi pertanyaan adalah, saudara, siapa orang yang kepadanya Anda itu ambil tanggung jawab? Pastor Fuji, kalau Tuhan tanya, aku bisa jawab. Siapa orang itu yang
Engkau itu membimbing dan menolong dengan intensif. Katakan intensif. Harus intensif pemuridan. Gak boleh hit and run. Butuh continue. Butuh yang namanya membangun hubungan. Kalau hit and run namanya konseling. Tapi kalau memuridkan itu butuh bangun hubungan. Makanya Anda perlu terlibat di dalam CG. Dan Anda itu bisa ambil tanggung jawab kepada si A, si B, si C. Katakan amin. Kalau Roh Kudus tanya, bisa gak Anda jawab dengan cepat? Oh ya, si A, si B, si C. Ini orang aku akan fokus, aku akan bangun hubungan, aku akan tanya kabar, aku akan cek kondisinya, bahkan aku akan ukur pertumbuhannya, aku akan nilai dia ada di level mana, dan aku mau bawa kemana, dan kalau dia perlu aku doakan, aku akan latih ini, aku akan bangun ini, dalam hidupnya aku akan ajari ini. Tapi Pastor Fuji, aku gak bisa, aku gak sekolah Alkitab. Saudara, Matius 28 itu berkata, ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti apa saja yang Tuhan sudah ajar untuk Anda lakukan, teruskan, ajarkan ke orang lain. Katakan amin. Anda gak perlu sekolah Alkitab untuk bisa memuridkan orang. Apapun yang Anda pernah dibimbing orang atau Tuhan itu latih sesuatu dalam hidupmu, memang gak sempurna, Anda belum jadi sempurna seperti Yesus, tapi paling tidak ada hal-hal yang Tuhan sudah ajar. Itulah yang Anda perlu teruskan. Katakan amin. Jadi semua orang bisa melakukannya. Dengan Anda ambil tanggung jawab terhadap 1, 2, 3 orang, si A, si B, si C, Anda fokus intensif sama orang itu. Anda sedang berada di dalam peperangan terhadap komplasensi. Anda harus membimbing orang. Saya tutup dengan cerita ini, saudara. Ada seorang tokoh pemuridan. Ya, dia itu kegerakan yang saya lupa, kegerakannya apa. Pokoknya begini loh. Dia itu satu kali dia itu nyetir. Dia mengendara, terus tiba-tiba di tengah jalan ada orang itu minta numpang. Ya karena ini di tempat tandus dan sebagainya, akhirnya dia menepi, ini seorang pendeta. Begitu dia masuk langsung orang ini mengumpat, tapi pakai nama Yesus. Umpatannya Amerika lah. Yesus Kristus bla 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 bla. Kok panas sekali hari ini. Lalu pendeta ini merasa gak suka, kok dia pakai kata umpatan itu pakai nama Yesus. Pelan-pelan dia mulai memberitakan Injil. Dan dia terima Yesus di tempat, saudara. Bye-bye. Setahun kemudian, pendeta ini melewatin jalan yang sama. Kebetulan di tengah jalan ada orang minta. Untuk apa? Numpang. Begitu dibuka, begitu masuk, orangnya mengumpat. Yesus Kristus bla 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 bla. Pendeta ini gusar. Lalu dia perhatikan, loh ini kan orang yang numpang waktu itu. Setahun yang lalu. Disitulah dia sadar. Selama ini dia pikir bahwa orang itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Ternyata dia salah. Ini orang sudah terima Yesus, tapi hidupnya kagak berubah. Makanya dia melakukan kegerakan pemuridan. Setiap orang Kristen harus bertanggung jawab atas orang Kristen yang lain. Satu cerita lagi ya. Kenapa ada banyak orang Kristen setelah ikut retreat, setelah ikut KKR, ngalami lawatan yang nyata, tapi kok perubahannya gak permanen. Ternyata lebih daripada 80% orang yang kembali kepada dosa lama atau kebiasaan lama adalah orang-orang yang tidak melibatkan dirinya untuk membimbing orang lain. Tapi orang-orang yang akhirnya jadi pemimpin, jadi panitia, ya, jadi pemimpin kelompok sel dan sebagainya. Orang-orang inilah yang akan terus terjaga hidupnya, imannya. Untuk tidak kembali kepada dosa lama. Orang yang nganggur, yang idle, yang tidak ngapa-ngapain, yang dalam tanda kutip hanya datang ke gereja saja, titik. Orang ini rata-rata kebanyakan kembali ke dosa lama. Bapak Ibu, jangan remehkan pentingnya membimbing orang lain. Ada amin? Tutup Alkitab kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri.
Dengan apa kan ku balas kebaikanmu? Segenap hati, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu. Oh, Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. dengan apa? Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, Bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Oh, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. dengan apakah? Haleluya, kebaikanmu segenap hati. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, Ku bersyukur. Lebih tinggi lagi. Selamanya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Ora bara bara la bara baya saka bara 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 ba. Haleluya, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Sekali lagi. padamu. Dengan apa kan? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikanmu, segenap hati segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita letakkan tangan di dada. Mari sama-sama dengarkan firman Tuhan. Saudara, hati-hati dengan puas diri. Ada satu peringatan, Yesus memperingatkan gereja di Laodikia. Karena mereka merasa kaya, mereka merasa secara rohani mereka kaya. Tapi tidak ada satupun pujian. Karena pelayanan mereka tidak ada satupun yang diperhitungkan Tuhan. Mereka tidak berdampak sama sekali. Tidak seperti Hierapolis dan Kolose. Paling tidak panas masih ada manfaatnya. Atau dingin segar masih ada manfaatnya. Mereka merasa sombong rohani. Merasa kaya dan merasa gak butuh apa-apa. Padahal mereka buta, mereka melarat, mereka telanjang. Jangan sampai ini terjadi. Kita harus perang terhadap yang namanya rasa puas diri. Yang pertama, Anda perlu mengejar Tuhan.
Kita nggak boleh puas dengan disiplin rohani kita saat ini. Kita perlu targetkan, Tuhan, tahun ini aku mau bertumbuh lebih dekat. Aku mau tumbuh supaya aku bisa lebih kenal Tuhan. Bertumbuhlah dalam pengenalan, bertumbuhlah di dalam kedekatan. Yang kedua, pastikan imanmu tetap hidup. Tempatkan dirimu, Anda harus punya target rohani, mimpi rohani, visi, dan tempatkan dirimu di mana Anda bisa aplikasikan iman. Tempatkan dirimu berada dalam pekerjaan Tuhan. Libatkan dirimu dalam pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan. Terlibatlah dalam sebuah tanggung jawab pelayanan. Semua itu akan mengaktifkan imanmu karena melayani butuh iman. Sebaliknya, mengeluh, komplain, gak butuh iman. Sementara melayani, berkorban, memberi, itu butuh iman. Tempatkan dirimu di mana Anda dipaksa gunakan iman. Dan yang terakhir, Anda gak boleh jadi orang Kristen konsumen. Anda perlu ambil tanggung jawab kepada 1, 2, atau 3 orang. Bimbing mereka. Anda gak perlu harus jadi sempurna, jadi pendeta untuk bisa bimbing orang lain. Hari ini kalau Anda punya perjalanan rohani, sejauh mana Tuhan bisa pakai itu. Kalau memang Anda perlu dibimbing terlebih dahulu, berikan dirimu dimuridkan. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi muridkan orang. Tolong orang lain supaya ikut Yesus. Bimbing mereka. Jadikan mereka yang gak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Mereka yang gak mampu untuk bisa mengampuni jadi mampu mengampuni. Mereka yang gak pernah memberi atau memberikan persepuluhan, mereka jadi bisa memberi persepuluhan. Mereka gak bisa menang sama dosa, jadi punya jalan keluar. Bimbing mereka. Ketika Anda ambil tanggung jawab membimbing orang lain, membuat orang lain bisa bertumbuh, Anda akan bertumbuh lebih daripada sebelumnya. 2 kali lipat. Karena kedewasaan rohani tergantung dari ketika Anda mengemban sebuah tanggung jawab untuk menolong orang lain. Mari angkat tangan sama-sama, berdoa, meteraikan firman-Mu, Roh Kudus. Tolong supaya jemaat ini menjadi jemaat yang berbuah banyak bagi kerajaan sorga. Kami tolak segala bentuk komplasensi, kesuaman rohani, stagnasi rohani. Pulang dari tempat ini ada tindakan iman yang dilakukan. Dalam nama Yesus, kami berdoa biar ketaatan yang segera itu yang dilakukan. Kami gak mau menunda-nunda lagi. Kami mau bersegera untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,